Untuk teman-teman, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan bertukar ide buat teman-teman semuanya. Barangkali nanti bisa sebagai bekal teman-teman semuanya, sebagai bahan materi tambahan ketika nanti teman-teman semuanya menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan Olimpiade Matematika. Kami khususkan di sini pada bidang geometrical analitik dan juga pada bidang geometri bangun data. Ya, tentunya dan kesempatan kali ini saya akan bertukar ide gimana menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan sifat-sifat dari segitiga dengan sudut-sudut khusus, kemudian juga nanti ada sifat-sifat operasi geometrika dalam bidang analitik, yaitu dalam bidang koordinat kartesius, dan juga nanti kita akan mengenal beberapa jenis sifat dari garis-garis dalam sebuah segitiga. Jadi tentunya sebagai contoh di sini kita punya masalah berkaitan dengan geometrikal yang dimaksud, yaitu ada beberapa skill yang harus kita pakai. Pertama, kita harus mengenal identitas dari segitiga khusus dengan sudut-sudut istimewa. Kemudian kita juga diminta untuk menggunakan sifat dari garis bagi dalam sebuah segitiga. Oke, tidak panjang lebar, pada kesempatan kali ini kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan kita coba untuk menggambar, ya, sehingga nanti kita punya gambaran, kita punya imajinasi yang lebih untuk menemukan ukuran-ukuran dari sebuah segitiga yang diberikan. Pertama, kita punya dua titik berbeda dalam bidang kartesius, yaitu ada titik A dan B. Kita bisa menggambarkan kedua titik ini ya sebagai bentuk berikut. Oke ya, kita punya titik A, titik B, kemudian dari titik B kita garis sehingga nanti ketemu ke sumbu X dan diberi titik C. Nah, di sini teman-teman semuanya kita punya beberapa titik-titik, perpotongan-perpotongan garis, dan beberapa sifat yang sudah diketahui. Oke, pertama teman-teman semuanya, kita punya sudut dari A dan B ketika kita pandang dalam sebuah segitiga siku-siku. Misalkan di sini ada titik P. Jadi ya teman-teman, dalam sebuah segitiga siku-siku ABP, di sana ada sisi-sisi yang sudah diketahui dan kita akan mencoba mencari sudut-sudutnya antara alfa dan beta. Perhatikan teman-teman semuanya, kita punya sifat identitas yang perlu kita ingat, yaitu sinus dari 37 derajat nilainya setara dengan 3/5. Ya, kemudian ada sinus dari 53 derajat, itu nilainya setara dengan 4/5. Oke, ini catatan yang wajib teman-teman semuanya ketahui dari sebuah segitiga siku-siku istimewa dengan sudut-sudut tertentu. Oke, ini didapat dari mana? Ini didapat dari sebuah segitiga siku-siku di mana ukuran-ukurannya adalah 3, 4, 5. Ini triple dari sebuah Pitagoras. Ya, dari triple Pitagoras ini dengan sisi-sisi istimewa ini kita ketahui ya, sinus dari 53 derajat sama dengan 4/5.
Nah, sinus 53 derajat ini didapat dari mana? Oke, kalau kita aplikasikan ke dalam apa namanya segitiga siku-siku ABP, kita punya sinus dari sudut beta itu besarnya adalah 12/15. Oke, dapat dari mana 12 dan 15? Sederhana. Kenapa? Karena panjangnya B ke P itu 9, panjangnya A ke B itu 12. Mengikuti titik-titik yang ada di soal bawah, panjangnya A ke pusat sumbu ini 4. Kemudian panjangnya titik P ke pusat sumbu itu 8. Sehingga panjangnya A ke B adalah 12. Ya, dengan Pitagoras ini ada triple 9, 12 pasti panjangnya A ke B itu 15. Sehingga kita punya sinus dari sudut beta nilainya adalah 4/5. Karena sinus sudut beta 4/5 berarti jelas mengimplikasikan bahwa besarnya sudut beta adalah 53 derajat. Oke, dari sini kita pasti sudah tahu besarnya sudut alfa ketika sudut beta 53. Tadi di soal diketahui panjang besarnya sudut ABC itu 69. Ya, besarnya sudut ABC itu 69. Maka mengimplikasikan mengakibatkan besarnya sudut alfa adalah 16 derajat. Oke ya teman-teman ya, 16 derajat. Nah, kenapa kok kita bisa dapat 16 derajat? Ya, karena besarnya sudut beta 53, padahal ABC itu 69, maka alfanya adalah 16. Selain dari identitas sudut istimewa pertama tadi, kita akan kenalkan, yaitu ketika ada sebuah sudut segitiga siku-siku di mana sudutnya istimewa. Kalau kita punya sebuah segitiga siku-siku di mana salah satu sudutnya adalah 16 derajat, maka kita punya catatan sinus dari 16 derajat adalah 7/25. Ya, di sini kebalikannya dari sinus 16 adalah sinus 74 derajat. Itu besarnya adalah 24/25. Dapat dari mana ini? Ini dari sebuah identitas segitiga siku-siku triple Pitagoras. Ya, ketika ada ukuran segitiga siku-siku, alasnya 7, tingginya 24, sisi miringnya adalah 25. Maka nanti ada sudut istimewa di sana, di mana sudut yang kecilnya adalah 16 derajat, kemudian sudut yang besarnya adalah 74 derajat. Jadi ya, nah kita punya dua ide ini mengakibatkan ya, menandakan bahwa sinus sudut alfa dia kan 16 derajat, berarti sinus sudut alfa adalah 16 derajat atau bernilai 7/25. Ini sinus dari sudut alfa. Karena sinus sudut alfa dia besarnya adalah 7/25, maka anggaplah dari titik P ke C ini panjangnya adalah 7 kali N. Sehingga panjangnya BP, ya panjangnya B ke P, panjangnya B ke P itu 24 kali N. Gitu ya teman-teman ya. Mengakibatkan juga panjangnya A ke C nilainya setara dengan 25 kali N. Oke, kita dapatkan ini. Padahal kita tahu panjangnya B ke P itu 9. 9 itu setara dengan 24 kali N. Maka besarnya nilai N kecil di sini adalah 3/25.
8. Mengakibatkan panjangnya P ke C, panjangnya P ke C adalah 7 kali N, atau setara dengan 21/8. Ya, rupanya. Oke, perhatikan selanjutnya. Panjangnya C ke D itu sepertiganya dari B ke C. Kayak contohnya, C ke D itu sepertiganya. Berarti menandakan bahwa anggaplah di sini ada titik H, ya, sehingga mengakibatkan panjangnya P ke H itu nilainya setara dengan sepertiga kali P ke P, atau setara nilainya dengan 3. Oke, kita punya catatan ini. Panjangnya P ke P adalah 3. Sehingga panjangnya B ke H nilainya setara dengan 6. Ya, tentunya kita dapat ini. Maka ketika kita mainkan perbandingan segitiga, panjangnya D ke H itu nilainya setara dengan 2/3 dari panjangnya P ke C. Ini dari sebuah kesebangunan segitiga. Sehingga kita dapatkan panjangnya D ke H adalah 14/8. Oke, panjangnya D ke H adalah 14/8. Jadi ya teman-teman ya. Sehingga karena kita awalnya punya BC itu nilainya adalah 25 kali N, berarti 25 kali 3/8. Perhatikan panjang semula dari BC adalah 25 kali 3/8. Perbandingan panjang CD dengan BC adalah sepertiga. Otomatis panjangnya B ke D, yes, panjangnya B ke D adalah 2/3 dari panjangnya B ke C. Oke, 2/3 dari B ke C. Berarti 2/3 dari 25 kali 3/8. Kita dapatkan 50/8. Ini panjangnya BD. Jadi ya teman-teman ya. Nah, kita udah ketemu di BD, kita udah ketemu di DI. Sekarang kita mainkan karena anggaplah perpotongan titik BG garis BV dengan DE itu kita kasih titik F. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga nanti kita punya perbandingan dari panjang sisi QF banding F ke B, mengingat dari garis D ke E itu adalah garis bagi dari segitiga, gitu ya, garis bagi dari sudut dalam BCA. Berarti ya, sejajar kalau misalkan kita tarik garis bagi dari sudut C, dari titik C ke garis BA, dia garis bagi, maka garis bagi dari sudut C ini sejajar dengan garis BE. Maaf, sejajar dengan garis D ke E. Gitu ya teman-teman ya, sehingga nanti kita punya perbandingan ini. Oke, dari sini kita punya perbandingan F dengan F ke B itu setara perbandingan dari V ke D dibanding dengan V ke D. Oke, VD banding BD. Ini kita tadi punya panjangnya V ke D atau D ke V adalah 14/8. Ya, 14/8. Per panjangnya B ke D adalah 50/8. Sehingga kita punya perbandingan dari Q ke F dengan F ke B adalah 7/8.
25. Gitu ya tentunya. Perbandingannya VF dengan FKB adalah 7/25, sehingga anggaplah panjangnya V ke F adalah 7 kalinya N. Ini sorry, N udah kita pakai, sekarang kita pakai M. Terus panjangnya F ke B adalah 25 kali M, sehingga menandakan panjangnya B ke V itu setara dengan 32 kali M. Ya, 32 bagian. 32 bagian itu menghasilkan nilai 6. Sehingga kita punya nilainya M adalah 3/16. Gitu ya tentunya. Kita punya M setara dengan 3/16. Menginformasikan panjangnya V ke F adalah 7 kalinya M, berarti 21/16. Oke, kita punya ini. Ya, kita sudah punya ini. Sekarang kita mainkan. Terakhir adalah kemiringan. Oh, ada kemiringan garis. Oke ya tentunya. Ada dua titik berbeda, yaitu kita bisa mainkan dari titik D dengan titik F. Kita bisa menggunakan sifat, yaitu operasi dari persamaan garis lurus. Untuk mencari gradien, kita bisa menggunakan persamaan garis di sini, yaitu Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 setara nilainya dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Oke, dari sifat ini, dari identitas ini, kita gunakan titik-titik yang sudah diketahui. Yes, titiknya F dulu. Titiknya F, dia di koordinat segaris lurus dengan titik X-nya 8. Karena P ke Q tadi 3, terus Q ke F adalah 21/16, ya kita tambahkan. Ya, sehingga nanti koordinat titik F, enggak baik ini, kita punya koordinat titik F setara nilainya 8, P ke F berarti 48 tambah 21/16, yaitu 69/16. Ini koordinat titik F. Terus koordinat titik D, oke, koordinat titik D, Y-nya itu kan setara dengan titiknya Q, gitu ya, berarti Y-nya 3. Sekarang kita pakai Q ke D, D ke Q. D ke Q adalah 14/8. Padahal titik Q itu berada di garis X sama dengan 8. Berarti panjangnya, letaknya koordinat titik D itu adalah saat nilainya adalah X 8 ditambah 14/8, yaitu 78/8,3. Oke ya, di sini teman-teman kita bisa mainkan titik F dan D. Yang titik F sebagai titik 1, berarti Y dikurangi 69/16 dibagi dengan 3 dikurangi 69/16 setara nilainya dengan X dikurangi dengan X pertamanya 8 per X2 nya 78/8 kurangi 8. Dari sini kita bisa mainkan Y kurangi 69/16 per 3 kali 16 berarti min 21/16 setara nilainya dengan
X kurangi 8 per 14 per 8. Kalau kita operasikan lebih lanjut, kita punya Y kurangi 69 per 16, saudara nilainya dengan X min 8, kita kalikan dengan min 21 per 16, kita bagi dengan 14 per 8. Sehingga kita operasikan lebih lanjut, ketemu X kurangi 8, kalikan dengan min 21 per 2, dibagi dengan 14. Ketemulah min 21X ditambah 21 kali 8, 168 per 14 kali 2, 28. Atau disederhanakan bisa menjadi min 21X per 28 berarti min 3X per 4 ditambah 168 berarti 4. 21 kali 8 berarti 14 kali 12 bagi 28 berarti 14 kali 12, 14 kali dapatnya 6. Oke, kita punya persamaan ini, gitu ya teman-teman ya. Sehingga ya sudah selesai. Kalau kita mengoperasikan lebih lanjut nanti ya sama aja, tinggal 6-nya kita tambahkan dengan 69 per 16. Dari sini ketemulah nilai yang kita maksud, nilai yang diketahui di soal bahwa gradien atau kemiringan karena ada Y min A sama dengan MX plus B, gradiennya adalah M. Sesuai persamaan ini kita dapatkan gradiennya adalah min 3 per 4. Oh iya teman-teman ya. Oke. Terima kasih untuk kali ini. Barangkali nanti ini sebagai bahan belajar teman-teman semuanya bisa membantu teman-teman semuanya untuk menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan geometri bangun datar, terkhususnya di segi 3 dengan sifat-sifat khusus yaitu sudut-sudut istimewa dari segitiga siku.